Iblis tidak takut orang rajin sholat, tapi takut pada orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umat beliau, yang istiqomah, hingga akhir zaman. Selamat datang di channel, Kajian Islam, tempat kita belajar, merenung, dan memperbaiki diri bersama. Semoga setiap kata yang kita dengar, menjadi amal jariah yang terus mengalir, sampai hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau, bahwa iblis tidak pernah takut pada orang yang rajin sholat, ya bahkan ketika engkau sujud berkali-kali, iblis masih bisa tertawa di belakangmu. Mengapa? Karena bukan banyaknya sholat yang membuat iblis gentar, tapi keikhlasan dan rasa takutmu kepada Allah lah yang membuatnya lari ketakutan. Iblis sudah beribadah ribuan tahun, sebelum manusia diciptakan, dia sujud, dia berzikir, dia tunduk, tapi hatinya sombong. Dia merasa paling suci, merasa paling dekat dengan Allah. Lalu Allah berfirman, "Sujudlah kepada Adam," dan iblis berkata, "Aku lebih baik darinya, aku diciptakan dari api, sedang dia dari tanah." Saat itulah, iblis diusir dari surga, bukan karena dia tak beribadah, tapi karena ibadahnya tanpa kerendahan hati. Maka jangan bangga dengan ibadahmu, jangan merasa sujudmu sudah cukup, zikirmu sudah banyak, dan dosamu sudah terhapus. Iblis takut bukan pada orang yang banyak ibadat, tapi pada orang yang tunduk, yang takut, yang ikhlas, dan yang menangis dalam doanya. Karena orang seperti itu, iblis tahu, doanya menembus langit, dan hatinya dijaga oleh Allah. Saudaraku, berapa banyak orang sholat tapi hatinya jauh dari Allah, sholatnya hanya gerakan, tanpa makna, lisannya membaca ayat, tapi hatinya sibuk dengan dunia. Inilah yang ditunggu iblis, ibadah tanpa rasa. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang berdiri sholat, namun tidak mendapat apa-apa, selain letih dan lapar. Hadis Ahmad. Sholat yang kosong dari keikhlasan, bukanlah senjata melawan iblis. Tapi justru, pintu kelemahan kita sendiri. Iblis akan terus berbisik, "Lihat, kamu sudah sholat, kamu sudah baik, kamu sudah lebih suci dari yang lain." Bisikan kecil itu adalah racun yang membuat hati sombong tanpa sadar. Tapi, ketika dia melihat seseorang sujud sambil menangis, berdoa dalam keheningan, dan berkata dengan rendah hati, "Ya Allah, aku hamba yang penuh dosa, aku takut Engkau murka." Saat itulah, iblis gemetar, karena ia tahu, orang itu sedang berada dalam perlindungan Allah. Iblis takut pada orang yang sholatnya dijaga di sepertiga malam terakhir, yang dikiranya tak diketahui manusia, yang menangis hanya karena takut pada Allah, yang ikhlas memberi tanpa ingin dilihat siapapun. Itulah orang yang benar-benar kuat, bukan karena amalnya banyak, tapi karena hatinya bersih dari ria dan sombong. Saudaraku, jangan sibuk terlihat beriman di mata manusia, tapi berusahalah terlihat kecil di hadapan Allah, karena semakin rendah hatimu, semakin tinggi derajatmu di sisinya. Jangan jadikan ibadahmu kebanggaan. Jadikan ia tanda kerendahan dirimu di hadapan Sang Pencipta. Maka hari ini, mari kita perbaiki niat. Salat bukan untuk dilihat, zikir bukan untuk dihitung, tapi agar hati ini selalu terikat dengan Allah. Karena iblis tidak takut pada orang yang rajin sholat, tapi takut pada hati yang ikhlas dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang ikhlas, yang beribadah karena cinta, bukan karena ingin dipuji manusia. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dengar hari ini, menjadi pengingat untuk hati yang sering lalai dan menjadi cahaya di jalan menuju ridha Allah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share, agar lebih banyak saudara kita yang tersentuh hatinya, untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.